Gimana Gus? Kira-kira yang perlu kita ini kan tentang kesadaran ilahi, kesadaran kebaikan, kesadaran mendekap keseluruhan makhluk, cinta, kasih gitu. Kesadaran-kesadaran itu keras itu masih langka kayaknya sekarang. Nah, gimana Gus? Rahana muha karana rahana janataku Ya. tuha miha rahana taru. Apakah kemudian engkau menggarisbawahi bahwa selalu wujud diriku adalah ketenangan? Apakah engkau juga akan menggarisbawahi bahwa wujud diriku hanya suatu kesadaran? Ya. Apakah kemudian engkau hanya menggarisbawahi bahwa wujud diriku adalah suatu kebencian? Apakah engkau akan menggarisbawahi bahwa wujud diriku adalah suatu kasih sayang? Apakah engkau akan menggarisbawahi wujud diriku adalah suatu pemahaman? Atau bagaimana sebenarnya kalian memahami aku itu semuanya? Tergantung kemudian bagaimana kalian menerima dan memahamiku. Ya. Manusia memang kadang dia mengerti, tetapi kadang manusia dia dalam proses pemahaman untuk mencapai pengertiannya, tetapi dalam mencapai proses pengertian akan melewati suatu pemahaman, dan segala sesuatu tentang proses pemahaman, pengertian, cinta, kebencian, bahkan ketakutan akan hadirnya nilai apa yang ada pada diriku. Itulah yang sebenarnya dalam nilai pemahaman suatu kemahabesaran yang tidak kemudian bisa disebutkan satu persatu atau hanya dipahami dalam satu dua pemahaman kata, tetapi Tuhan berada di setiap kata, Tuhan berada di setiap pengertian, bahkan Tuhan berada di setiap ketidaksadaran, Tuhan berada di setiap ketidaktenangan, dan Tuhan ada di setiap kesusahan maupun kebahagiaan. Karena disitulah semuanya berada dalam nilai makna kebesaran dan ketiadaan, bahkan keadaan daripada diriku sendiri. Amin. Suatu ketenangan Gus, itu suatu ketenangan. Oke, saya apa ya akan kembali. Oh, ini menarik Gus. Jadi tentang garis hidup ya Gus. Tadi kita sempat dari luar tentang ini mungkin terakhir ya Gus bicara tentang garis hidup ya. Karena dimensi ini sebenarnya kan karena bicara universal, alam semesta, alamiah, gaib zahir itu satu juga dalam kuasa Tuhan gitu. Nah, sejatinya itu tidak sesuatu yang dihijab, bahasa Arabnya dihijab lagi gitu, apa sesuatu yang tertutupkan gitu. Garis-garis hidup itu bisa kita kita dapatkan resonansinya dari berbagai aspek gitu ya. Saya ingin tahu tentang pandangan atau cakrawala Mas Eko terkait itu garis hidup, karena mungkin saya bisa dibaca gitu garis istilahnya sesuatu yang tadi Mas Eko bilang tentang saya nyebutnya sebagai kemungkinan atau karena yang mutlak cuma Tuhan. Saya sekali lagi bilang yang mutlak cuma Tuhan, karena kita hanya orang yang bisa menuju ke sana, tapi kita bisa istilah kalau bahasa Arab itu menghisapnya sebelum dihisapnya, karena gitu. Jadi kita berhitung tentang kemungkinan kehidupan kita sebelum yang mutlak menentukannya gitu. Kira gitu Mas. Coba Mas kita bicara itu Mas terkait dengan
mengkalkulasi sesuatu yang garis-garis yang mungkin kita bisa sebagai manusia bisa mengantisipasi bahasanya, bukan sekedar reaktif, tapi kita mengantisipasi proaksi gitu ya, terhadap probabilitas atau hisab yang kita lakukan sebelum hisab yang mutlak. Gimana Mas kira-kira? Garis hidup Jima rahanatara tuma rahanatara tama rahanatara taka rahatatu. Apakah kemudian aku menggaris hidupmu, atau kemudian engkau sendiri yang menggaris hidupmu? Ya. Apakah kemudian kita bersama-sama menggaris hidup kita bersama? Jadi kadang kita bertanya tentang garis hidup kita, tetapi kadang manusia lebih suka menentukan hidup dan garisnya. Mungkin mereka lupa bahwa di dunia ini, di alam semesta ini, semestinya manusia dan Tuhannya memberikan waktu, memberikan tempat, memberikan cara dan paham tentang garis hidup bersama. Garis hidup bersama bukan hanya untuk dirinya, karena penilaian tentang garis hidup bukan hanya dinilai dari dirinya sendiri, tapi dia dinilai oleh keluarganya, dia dinilai oleh lingkungannya, dia dinilai oleh masyarakatnya, dia dinilai oleh bangsa negaranya, dan dia dinilai oleh Tuhannya. Tara muha rahanatara tuma mihatara jana rata-ratu. Sewaktu engkau kemudian memahami garis hidup yang aku ingin berikan sewaktu aku bersamamu, maka engkau akan menemukan jalan yang kadang orang lain tidak kemudian memahami ataupun mengerti. Karena yang mereka mengerti dan paham adalah nilai dari wujud ketika aku berjalan bersamamu, karena engkau akan mampu mempersembahkan yang terbaik dalam hidupmu. Engkau akan mempersembahkan yang paling mulia di dalam hidupmu, dan engkau akan mempersembahkan anugerahku yang kadang tidak dimiliki oleh setiap anak manusia, karena engkau bersamaku dan aku bersamamu. Karena itulah garismu dan garisku di muka bumi. Amin. Alhamdulillah. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, sahabat-sahabat TV Budaya, saya ingin menggelitik sebenarnya secara secara spiritual, pernahkah seorang Adam, karena kita bicara ini ya, sesuatu yang mungkin Nabi kita Adam itu sejatinya kan tidak berdimensi, kalau bahasa Arab tidak berdimensi dinullah mereka. Dia berdimensi budaya, dia diberikan akal, diberikan untuk berpikir, dia dikasih tahu ini, dikasih bulan, dikasih tahu bintang, itu adalah budaya sejatinya. Jadi belum tatanan manusia itu, karena hemat saya, din itu adalah milik Tuhan. Dia menemukan nilai-nilai yang diinikan oleh Tuhan, sehingga tataran Nabi Adam adalah tataran budidaya gitu. Jadi selama ini orang kan menginikan tentang di agama dan budaya kan. Dan sejatinya kalau kita berpikir ini bahwa Nabi Adam diajarkan budidaya. Karena din itu sejatinya milik sesuatu yang maha gitu. Sesuatu yang tinggi, dan kita hanya sebagai kalau spiritual mengatakan sesuatu yang kita coba untuk capai gitu. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sama-sama sejatinya kita ini. Tapi kalau budaya itu dipahami, digenggam oleh Adam gitu. Budayanya. Jadi kenapa saya mengatakan TV budaya bukan TV agama gitu?
Karena saya sadar bahwa yang kita bisa genggam adalah budidaya, Mas. Karena sesuatu yang memang Allah berikan ke kita. Sedangkan agama dia itu tidak mampu diberikan ke hemat saya itu tidak mampu diberikan ke makhluk gitu. Jadi ya itu mungkin pandangan saya terkait dengan bicara-bicara tentang yang kita inikan malam ini gitu. Mungkin ini menjadi sesuatu yang mungkin menjadi refleksi kita sama-sama gitu, bahwa budidaya kita itulah kemanusiaan kita untuk capai sesuatu yang abadi, sesuatu yang namanya agama, yang sesuatu yang sebetulnya melampaui dari kemampuan kita untuk menyatakan milik kita gitu. Yang milik kita adalah budaya. Ya, yang milik kita, agama itu milik Tuhan. Agama itu milik Tuhan, bukan milik makhluk. Hemat saya gitu, Mas. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan kesempatan diberikan kepada Mas Eko. Saya baca lagi nama lengkap dari Mas Eko adalah Sri Eko Srianto Galgendu ya. Beliau menulis kitab Maha Ismaya ya. Didapatkan dari selama 20 jam nonstop ya, ayat-ayat buana bumi ya, bahasa bumi, dan kita bisa merefleksikan kebumian kita untuk mendapatkan sesuatu yang abadi. Karena kita semua satu hidup di bumi yang satu, kita menginjak bumi yang satu, dan itulah ruhiyah dan spiritualitas kita gitu. Bahwa kita memiliki bumi yang sama, memiliki ayat-ayat buana yang sama, yang membedakan kita adalah kalau dalam bahasa ketakwaan ya, dan itu adalah wilayah-wilayah Tuhan yang menilainya gitu. Saya sudahkan dulu untuk perjumpaan kali ini. Terima kasih sekali lagi Mas Eko. Semoga kita bisa mengadakan pertemuan yang bermakna dan penuh hikmah dan kebijaksanaan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan.